ada di sana ketika Yesus disalib. Ngawur Dan salah seorang murid, diam dulu, saya mau tunjukkan bukti. Mengatakan di Bible-nya, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Itu data. Yesus aja menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Atuh, itu satu data. Dismas, itu ada suara barongsai ya? Diam dulu. Ada suara barongsai ya? Suara apa? Itu hantu blau dia, sudah itu ada hantu blau. membuktikan Ini Yesus jarjit ini. disalib. Dia lagi saat lagi main film ini kabur dia dari Upin Ipin, makanya dia ini lagi kabur ini, lagi jadi hantu blau dia ini. Kamu mau lawan sejarah? Sejarah itu kebenaran. Macam mana kamu mau lawan sejarah? Atuh, kalau lagi mau masuk Komal, jangan jadi barongsai dulu. Atuh, kita berisik sama suaranya. Atuh. Gini Dismas, dimit dulu Dismas, dimit dulu. YouTube nih. Ya, dimit dulu. Nah, ini ada kawan dari Kristen juga dari mayoritas. Kamu tidak mampu melawan Anda gini sejarah. Dismas, Oke, bye-bye. Dismas, bukan itu masalahnya. Masalahnya ini kamu noise di situ, gitu loh. Kamu noise di situ, noise. Ada suara barongsai. Nah, lanjut, Bre, mayoritas. Brother, mayoritas. Dia mayor mau ngatain data katanya Yesus disalib. Tunggu bang, ada kerjaan bang, sebentar. Oke deh, aman. Kita tunggu mayor kayaknya jago nih, dia kayaknya punya data. Tapi dari kemarin nggak ada juga sih. Biasa saja dia. Enggak, masalahnya si Dismas ini lagi sementara main barongsai juga, dia juga bahas Masuk penyaliban. Komal, Wah. Kemana ini kita ini? Yang cerdas dikit apa gitu loh. Tiba-tiba dia berubah jadi naga. Dismas. Apa pula yang kau cakap itu? Tak paham saya. Ya Allah. Terima kasih Kak Nendia. Sudah absen. Teman-teman yang ada di bawah 537 orang, jangan lupa tip-tip layar. Teman-teman yang belum absen, love orange, silakan love orange biar Komal kita kuat sampai 24 jam. Ya halo bang, apa temanya nih bang? Apa temanya? Gimana? Apa temanya nih? Ya, temanya tadi lu bilang Yesus katanya datanya ada disalib. Datanya mana? Di Lukas bang ada. Di Lukas. Sampaikan. Nanti kan kita main counter data juga dengan Bible-nya. Saya bacakan, tunggu saya cari ayatnya ya. Ya, kau cari dulu lah. Kalau diskusi siapkan dulu senjatanya. Nih, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, Bukit Tengkorak itu Golgota ya. Waduh, Mereka Itu- menyalibkan Yesus. Bukit Tengkorak kah kayak film itu Brahma Kumbara. Iya memang kan. Bukit Tengkorak kan Golgota kan artinya Bukit Tengkorak. Mereka menyalibkan Yesus. Di situ ada datanya, Lukas. Terima kasih teman-teman semuanya. Iya. Terima kasih banyak. Lanjut gitu. Satan Kan lebih. itu kan kalau itu Tengkorak mayor dulu ingat nggak lo lagi pas itu kita Nggak usah bahas Tengkorak. misbar. Kan lu nyari salibnya. Kenapa perdebatanmu buat goblok sekali gini caranya? Kan minta data, ini saya kasih data. Ya makanya aku sampaikan Nggak juga usah datanya bahas bagaimana begitu, dengan kita Hosea bahas 6 ayat penyalibannya, 6 secara substansinya Yesus kita tidak bahas. suka dengan yang namanya persembahan. Substansinya Yesus Nah. mengatakan pertama lu catat nih Lu datanya. minta data. Lu catat Di mana? datanya pembuktian Yesus Lu tidak minta disalib. data. Lu catat punya gua nih. Enggak, masalah minta persembahan apa segala macam itu enggak usah kita bahas. Kita bahas lu minta data di mana? Iya, Yesus gua disalibkan. bantahkan data lu dengan data yang di Bible. Gimana? Ini jelas-jelas di sini. Lah di sini mereka jelas-jelas sampai di kok tempat Yesus yang nggak bernama suka yang Bukit namanya Tengkorak, persembahan sembelihan, mereka korban menyalibkan sembelihan nggak Yesus. demen. Lihat nih. Mau demen tidak demen, Hosea tidak demen, 6 itu ayat 6 bukti. Yesus mengatakan sebab Itu aku bukti. menyukai kasih Mayor, setia mayor, dan mayor. bukan Dengar dulu, korban mayor. sembelihan. Ganti-gantian. Gitu loh. Itu sudah jadi bukti. Ya ini juga bukti datanya yang benar yang mana? Tidak ada di situ dikatakan bahwa Yesus tidak disalib. Mana kata-katanya di situ? Oke, kita lihat kalimatnya. Nah, mana? Siap pertanyaannya, bukan mengenai masalah Yesus disalib atau tidak. Data-data Bible ini komplit di Pertanyaanmu, Mazmur 34, 20, buktinya 21. Bible, Yesus tidak disalib. Saya Bahkan bilang di tidak Ibrani 5 ada. ayat 7 sampai dikatakan Paulus menegaskan fakta ini dengan mengatakan dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan
dan keluhan kepada Dia dan sanggup menyelamatkannya dari maut, itu nggak ada yang namanya Yesus mati. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Itu buktinya dia tidak disalib. Ini deskripsi, ini jelas. Itu cuma penafsiranmu. Ini jelas. Jelas Ketika apa mereka Yesus sampai disalib? di tempat yang bernama Bukit Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus. Jelas. Pertanyaannya Apa kenapa? lagi? Kenapa Ini posisinya kok ekspresi, data ini itu jelas. sendiri Ini di betul. Bible itu terbantahkan semuanya? Apa terbantahkan? Itu kan kamu memakai apa namanya? Penafsiran. Ini jelas. Kata-kata jelas. Macam mana Tafsir. penafsiran saya baca sesuai dengan yang tertulis? Tidak ada. Ini sudah jelas di sini. Di situ kan dia meminta, dia berkeluh kesah. Ini jelas. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Sekarang saya tanya sama kamu. Saya tanya sama kamu. Jelas. Saya tanya Fakta sama sejarah kamu jujur. Ada, Alkitab ada, luar Alkitab Saya ada. tanya Apa sama lagi? kamu, dia kejang-kejang kita lagi mau ngomong Apa diskusi. lagi yang kamu minta? Sudah Ya minta itu ayat, terbantahkan saya dengan data Bible sekarang yang giliran ada saya bertanya. juga. Oh, jangan Ini pakai terus saya dong. bacakan Sekarang giliran pertama saya data dong. Bible. Kau Gantian catat. dong, gantian dong. Kau Sekarang dari saya tadi bertanya. ngomong, aku sekarang ngomong lah gantian. Gantian mayoritas, gantian ngomongnya. Lanjut sekarang masih. Dia minta Iya, lagi, dia minta ayatnya. Iya, ayatnya itu kau sampaikan. Lalu ayatnya yang berikutnya, aku akan sampaikan yang membantah bahwa Jadi dia Jadi itu kalau lagi tersalib. ngomong, Sejarah kalau lagi ngomong, membuktikan. perempuan Sejarah sudah kalah sama nih orang nih, mayoritas nih. Mulutnya. Nggak sembuh dari dulu. Jadi saya kalau diskusi Sejarah sama sudah membuktikan. saya kalau diskusi sama orang pandai bisa, tapi kalau sama orang oon saya kalah. Karena saya nggak pengen cari menang, cari kebenaran di sini. Kebenaran gue apa lagi? Kau dustakan. Luar Iya, Alkitab ngomongnya katakan gantian, disalib, dalam mayoritas. Alkitab katakan disalib. Apa lagi? Oh, Minta ayatnya. bisa nggak? Bisa nggak ngomongnya gantian? Mayoritas. Saya kasih ayat. Diam dulu, Entah bisa kau nggak mau ngomongnya menerima atau tidak gantian? menerima. Ya Allah. Gini. Mayor. Izin saya ngomong. Gini, data yang kau bawa bisa ndak di counter itu? Bisa ndak kita counter data yang kau bawa? Counter apa lagi? Maksudnya Itu gini jelas. loh, data yang Itu kamu jelas bawa. perkataan di situ bahwa dia Bagaimana disalib, caranya ya. saya ngomong, kau juga ngomong? Silakan Pak, silakan. Itu loh, kita mau kasih tanya, kamu ngomong, gimana kamu bisa dapat poinnya? Saya ini sudah baik-baik, sudah pelan-pelan. Kau orang Makassar, saya juga orang Makassar, sama-sama kayak orang Makassar. Weh, tenang mau kau saja mau kau bawa kanu daerah kita berdebat. Sudah mau tur mau kau, Kak Belambe. Dadah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Astagfirullahaladzim. Kok ada ya laki-laki mulutnya itu melebihi perempuan itu kok ada gitu? Ya Allah. Yang kayak gini ajaran kasih, diajarkan ajaran kasih. Kalau kalian teman-teman ada berapa orang di bawah? Ada 673 orang. Kalau kalian ingin menyaksikan cara bicaranya yang katanya ajaran kasih, oknum saya sebut, tonton di Al Ayubi Channel 2 jam yang lalu teman-teman. Kebun binatang itu, nama-nama binatang keluar semua. Mereka sama-sama Kristen teman-teman. Ya makanya jangan heran kalau ada Kristen naik ke room Muslim lalu merepet lebih Apa sih? rusak daripada Kita lagi ngelatih aja, ngelatih sabar. Aduh. Aduh, kita lagi latihan sabar. Bunda Vera aja sampai angkat tangan, nggak bisa ngomong. Saya kalau mau kata-kata kasar sama kau, Mayor, bisa. Saya dapat kau di Makassar, saya cekek langsung kau, betul. Biar kau orang mana, orang Ablam, orang Abdesir, ku cari kau sampai di lubang-lubang, sampai di lubang-lubang Halo, tikus di situ, ku Bangku. cari kau. Ayo, Bang Sebek. Selamat sore menjelang maghrib, Bang Sebek. Sore ya, Bangku. Kasar ini tadi kasar-kasar semua, Bang. Kasar. Dari Yang mana kasar kasar? siapa, Bang Sebek? Kasar yang nyobek-nyobek itu yang kasar. Saya nggak pernah nyobek-nyobek. Itu itu ciri-ciri orang kasar kayak gitu kata-katanya, Bang. Iya, nama yang kau sobek, yang berkata kok kasar salah tadi aku? siapa, Bang Sobek? Aku kan nonton, dengerin Iya. semuanya sama-sama aja, satu kasar, nggak ada yang gini. Oh, berarti itu beda kalau cerita, nggak Bang. kasar, kalau nggak kasar berarti tidak menyakitkan sobek. Sobek itu tak enak tahu, lebih enak tak disobek.
Tahu enggak kenapa saya kick dia tadi itu si Mayor itu? Yang kayak gitulah yang tidak bagus. Iya, Bang Sobek, tahu enggak kenapa saya kick itu tadi orang? Enggak tahu loh bang. Enggak tahu, karena dia mengeluarkan kata-kata kasar. Ya itu dah, makanya Itu. maksudnya. Nah, di mana kata-kata kasar itu yang saya tidak bisa tolerir karena saya tahu kata-kata kasar di bahasa Makassar itu kayak gimana, saya tahu itu. Tapi kalau saya mau balas tidak enak gitu, nanti polling saya turun. Maksudnya aku kan nonton bang, aku kan nonton Iya. tadi. Ya udah nonton aja, abangku di bawah dengan baik, duduk sila yang bagus. Karena nggak sanggup untuk diskusi, nonton aja. Jangan nasehatin di sini. Kau nasehatin anak-anakmu saja. Ini kau mal diskusi. Bukan, ini mau diskusi bang, Oh, maksudnya. kamu mau diskusi? Kamu punya kemampuan Ya. apa? Oke, ya, kamu mau punya kemampuan apa? Nah Apa yang kamu itulah bang, miliki dari kemampuannya? ciri-ciri abang bertanya ini kayaknya abang ini nggak bagus juga untuk berdiskusi. Oh, aku nanya begitu nggak bagus. Aku tanya, aku persilahkan. Kau punya kemampuan apa di Bible? Banyak lah, aku kan orang Kristen masa nggak punya. Oke, siap, mantap. Siap, Bre. Mantap. Lanjut. Apakah menurutmu Sobek. tadi diskusinya? Silakan lanjut dulu. Iya, iya, siap, siap. Lanjut. Bang Sobek, ya, dari Katolik atau Protestan abangku? Aku Katolik bang. Katolik. Ah, ini saya suka ini, mantap. Suka Katolik. Bang Ya, Sobek, Bang. kalau menurut Bang Siap, Bang. Sobek, mau kau ketemu 1 lawan 1? Beh! Maksudnya gimana bang? Abang kok kata-katanya kok gimana maksudnya? Enggak, itu dia typing di bawah. Mau kau ketemu iya. 1 lawan 1 katanya, gitu. Dia mau ajak duel saya. Oh, Yang kayak gini nggak kayak ajaran gitu kasih. lah. Itu bukan diskusi namanya gitu setelah. Kok nggak ada keramakan sama sekali ya? Itu sana mayor namanya mayoritas ini mayoritas teman-teman ini mayoritas. Oh, jangan ngomong di sini, menerapkan ajaran Sobek. kasih. Itu yang di bawah yang ngomong itu. Di sini nggak Ya ada itu dah, masalah. Aku Nggak ada bilang di masalah di bawah. sini. Tak ada masalah di sini. Kau udah fokus saja di atas. Apa yang kau mampu? Apa yang mau didiskusikan di sini? Enggak, kan aku sementara fokus di atas tuh, abang ini baca di bawah, jadi aku juga baca lagi Gak ke usah, bawah. gak usah kedikte. Kamu udah posisi ada di atas abangku. Apa yang mau didiskusikan? Iya. Itu. Tadi Jadi gimana Bang Sobek? Kira-kira kita mau diskusi apa sore hari ini, brother? tadi kan ngomongnya tuh apa namanya? Ngomong sama bang siapa tadi? Bang mayoritas ya? Iya. Kenapa? Betul. Lanjut. Ngomong tentang apa tadi? Apa? Proses penyaliban, Bang Nah, Sobek. proses penyaliban tadi. Iya betul. Jadi tadi itu si mayor ini beleng-beleng otaknya kayak Oh iya. orang gila. Benar-benar aku ingat nih. Ah benar. Iya. Dia membawakan dalil di dalam Bible di mana tentang masalah membuktikan bahwa Yesus itu disalib. Nah, sedangkan di satu sisi Ustadz Hanafi ingin mengkonter data itu, tetapi si mayor ini, beleng-beleng ini, dongok-dongok, tapi dia tidak mau dikonter datanya. Itu masalahnya. Iya. Sekarang aku mau nanyain di counter sama Bang Muhammad Hanafi. Nah, itu namanya diskusi temanku. Ya. Ya itu dah, aku mau diskusi santai aja lah. Betul. Yang namanya diskusi itu ngomongnya gantian. Pertama, Bang Sobek ngomong, Ustadz Hanafi mendengarkan. Setelah Ustadz Hanafi ngomong, Bang Sobek mendengarkan. Seharusnya kan seperti itu. Berbeda Ya. dengan si Sedeng yang barusan datang naik ke komal orang, begitu ngomong langsung ayan, nggak mau berhenti. Kalau di tempat saya itu ayan namanya itu, Bang. Lanjut. Ya. Yang mau Silakan saudara. Coba sampaikan menurut Bang Hanafi Sobek. Oh iya. Bang Sobek kalau mau menyampaikan data, kalau nggak tahu biar nanti saya yang akan membantu datanya. Apa yang Enggak, menyebabkan? tadi maksudnya gini. Apa? Maksudnya Bang Hanafi mau counter tuh. Iya. Maksudnya mau counter, maksudnya mau bagaimana? Tuh aku dengerin sekarang. Iya, apakah menurut Bang Sobek Yesus Kristus itu disalib atau tidak? Kalau menurut kepercayaan kami emang disalib. No, pakai data, pakai Bible. Katanya kau mampu dengan data.
Mampu loh bang, disalib Ya lah. sudah, datanya di mana? Oke, aku cari dulu bang ya. Soalnya aku juga HP-nya cuma satu. Jadi kalau nyari data berarti otomatis di sini kan agak apa namanya? Terjada ya bang ya. Diskusi nggak punya alat ya gini perangnya. Kita punya alat komplit ya. Soalnya Bang Sobek, gini ada bang. Bible Bang Ya Sobek? kalah. Ada Bible Soalnya di situ. gini bang, maksudnya kita Iya. masuk bukan begini ya bang ya. Iya. Maksudnya kita tujuan Coba awalnya kurangilah tujuan bang kalau diskusi dengan bahasa begini. Jadi bahasa yang baik. Ini semua orang Kristen ini kenapa kedikta maneh sih pakai bahasa begini-begini? Kita udah tahu. Kita diskusi saja to the point. Jadi begini, jadi begini. To the point aja kalau diskusi itu. enggak bang, maksudnya gitu. Nah gini lagi Dengar kan. lu. Dengar dulu bang. Iya iya gimana? Aku kan nonton nih, nggak ada persiapan mau gini, mau diskusi. Oh ya udah. Kalau nggak ada Masa- persiapan, duduk di bawah, dengarkan dahulu, siapkan ditulis data-datanya, baru nanti kalau sudah cukup umur dan cukup datanya naik. Itu caranya bang. Oke, siap bang, oke bang. Siap. Tapi enggak masalah Ustaz Hanafi, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Apa-apa aja yang dia tahu tentang Sobek ini selama dia berada di keyakinannya gitu Bang Sobek. Enggak apa-apa. Hah? Enggak apa-apa. Jadi maksud saya gini loh. Ya udah, silakan, silakan. Apapun Kalau itu dipersilakan sama hostnya bang Sobek. siap, Silakan. siap, Ustaz Silakan. Hanafi, siap. Saya tinggal nunggu. Bang Sobek Enggak, silakan. bang. Maksudnya begini bang, maksudnya saya juga kan nonton nih, lagi nonton. Ah. Terus dengarkan pembahasannya ribut-ribut gitu kan. Maksudnya mau Iya. gini, tapi kebetulan kalau kita mau cari data juga, terus pas di sini terjeda Mhm. Ya udah nggak apa-apa kita apa semua kan ikutin. jadi nggak enak. Ya udah kita itu kan kita maunya bang Sobek gimana saya ikutin. Saya menghargai tamu di sini. Kan bang Sobek kan masuk kan di Komal Muslim. Saya menghargai dan menghormati. Bang Ya, Sobek mau saya berdiskusi, saya ikuti. Bang Sobek maunya gimana? Oke, Saya siap. persilahkan. Oke. Oke bang. Siap. Brotherku. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi. Lanjut. Atau saya yang mulai ini, Bang Sobek? Itu Ya. dia lagi mau menunjukkan data kan? Dia mau menunjukkan data. Maksudnya kalau abangnya mulai juga percuma kan, aku juga harus menunjukkan data, terus aku Oke, nyari. lanjut. Oke, tunjukkan aja datanya dulu, Bang. Enggak apa-apa, kita nunggu. Nggak apa-apa, nanti kan bahas-bahas dulu di situ, bahas-bahas dulu. Aku sambil nyari kan, abang aku terjeda di sini kan. Oh, Ya. terjeda. Oke. Berarti saya dulu yang Ya, memberitahukan bahwa sebetulnya Yesus tidak disalib dengan data-data Bible. Begitu Bang Sobek. Nanti Bang Sobek yang akan mengkonternya. Begitu. Tidak lah bang, aku harus nyari lah bang. Iya, maksudnya Ya. gitu. Mengkonter pakai data. Cuman kan datanya sebentar dicari kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nggak apa-apa Ustaz Hanafi. Iya Ya. nanti Di prolog aja dulu duluan. abangnya bahas-bahas saja dulu, aku nyari dulu gitu. Aku kan Oke, nggak ada saya persiapan. bantu Bang. Saya bantu, tenang aja. Jadi di sini teman-teman, bahwa apa yang Paulus sungguhnya telah berupaya. Sambil Abang cari ya, saya sambil ngomong Bapak, Abang bisa dengar kok suara saya walaupun nari. Iya, iya. Apa yang Paulus sungguhnya telah berupaya jelaskan lewat pernyataan-pernyataan tadi tidaklah berarti apa-apa, melainkan hanyalah profil di mana kecerdikannya sendiri kini adalah menjadi harapan saya pribadi di antara intelektual orang-orang yang belajar di lintas kitab agama modern. Di satu saat kelak akan menyadari fakta, mereka akan sampai pada kesimpulan bahwa ajaran-ajaran Paulus ini tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan ajaran-ajaran Yesus Kristus, ya. Sebagaimana dikatakan sendiri di 2 Korintus 12 15 sampai 6, ya 2 Korintus 15 sampai 6. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan kamu semakin kurang dikasihi? Baiklah aku sendiri tidak merupakan satu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Dengan demikian teman-teman, ajaran-ajaran Paulus dalam perjanjian baru tersebut tidak berarti apa-apa, melainkan hanyalah sebuah pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi di masa Yesus Kristus. Ya, tidak ingin menyebarkan kata-kata kepada mereka. Kan tapi teman-teman, Paulus cukup senang menghabiskan seluruh waktunya untuk mereka yang memahami bahwa semakin dia mencintai mereka, maka semakin sedikit cinta yang ia akan capai dari para pengikut Kristus sesungguhnya. Sebagaimana ia telah akui sendiri, ingat teman-teman, bahwa cara dan mendesak mereka agar mengakui bahwa Kristus telah menyelamatkan mereka dari kutukan hukum. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Galatia 3:13 yang berbunyi apa?
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaannya kan di sini tuh nanti tuh teman-teman ya. Akan tetapi ini hanyalah sebuah permainan yang lihai, di mana ia melakukan jebakan terhadap seluruh pengikutnya melalui metode lihai dan penuh dengan tipu muslihat tersebut. Kini setelah membahas segala hal tentang pendiri agama Kristen sesungguhnya, Paulus, marilah kita meneruskan untuk menjelaskan konsep-konsep lain yang dianggap benar dan otentik oleh Kristen. Kita lihat teman-teman, apakah Yesus disalib? Udah turun dia. Kelamaan tuh. Ada Ustaz Hanafi, ada. Itu sobek. Saya cuma rubah posisi anunya, komalnya. Oh ya, siap. Umat Muslim meyakini bahwa penyaliban Yesus bukanlah rencana yang ditakdirkan Tuhan, sebagaimana menjadi dugaan atau anggapan orang Kristen diyakini sebagai secara umum dengan anggapan Kristen bahwa Tuhan mempunyai rencana dari permulaan untuk mengutus hanya memperanakkan seorang anak laki-lakinya untuk mati di atas salib sebagaimana sebuah pengorbanan manusia yang akan menghapus dosa-dosa dunia. Ingat, pada kenyataannya dalam agama Kristen kematiannya tidak atas salib dianggap sebagai sebuah proses penebusan dosa, penyelamatan yang mana Yesus datang untuk mati sebagai sebuah pengorbanan untuk penghapus dosa-dosa dunia. Ingat teman-teman, konsep ini tidak dapat dibenarkan atau otentik untuk alasan-alasan berikut. Pertama, Yesus berdoa 3 kali sehari kepada Tuhan supaya selamat dari cawan kematian di atas salib. Ia berdoa dengan mengatakan, Lukas 22:42, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ini data, saya ngobrol dengan data. Ayat di mana Bebel ini hanya berarti bahwa ia tidak siap untuk menghadapi kematian. Katanya dia sudah tahu. Kalau orang udah tahu tuh ya beda kan? Kalau memang Yesus, kenapa dia harus berdoa kalau memang dia tahu untuk menebus dosa? Itu kan pertanyaan secara logika nih. Data, dalil, dan logika. Nah, ini berbeda dengan anak laki-laki Abraham, yaitu Ismail yang dengan sukarela menawarkan dirinya sendiri untuk dikorbankan atas keinginan Tuhan. Karena tapi di sini Yesus menunjukkan tidak saja ketidakinginannya untuk mati, melainkan juga perasaan pengecut untuk disalib guna memenuhi rencana Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Ini yang terjadi. Itu datanya. Ya, itu data. Nah, kenyataan tindakan ini akan menunjukkan bahwa tidak ada yang ditakdirkan Tuhan bagi dirinya untuk disalib demi proses pengorbanan dan penghapusan dosa, untuk membersihkan dosa-dosa. Andaikan pun toh ada, berarti posisinya Tuhan kok terlambat datangnya untuk menghapus dosa. Lalu dosa-dosa yang lalu bagaimana? Kenapa kok Tuhan datangnya telat? Nah ini secara logika terbantahkan. Seandainya ia menjadi sebuah rencana persiapan Tuhan, maka Yesus tidak hanya dapat mengelak maupun membuat pembenaran. Hal ini meskipun bertentangan dengan yang kita lihat, di mana Yesus mengungkapkan keluhan-keluhannya dan keraguan-keraguannya untuk mati dengan permohonan kepada Bapa agar mengangkat dari dirinya cawan kematian di atas salib. Oke, catatannya, bukanlah rencana Tuhan untuk menggunakan upacara pengorbanan manusia supaya meletakkan dan mengakhiri dosa-dosa dunia. Berikut beberapa alasannya di Bible. Pertama, catat ya bangku, teman-teman Kristen. Hosea 6 ayat 6 yang tertulis, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Itu Yesus sendiri. Kepental Ustaz Hanafi dia, karena terlalu lama keluar dari aplikasi. Ya nggak apa-apa, nanti kan dia mau naik Ya, lagi. lanjut. Kalau dia ini. Jadi Yesus sendiri mengetahui fakta ini, di mana kemudian ia berkomentar dengan mengatakan apa? Di Matius 9 ayat 6 dan 13. Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dan kemudian Yesus berkata apa? Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Ingat itu. Itu Yesus yang berkata teman-teman. Jadi yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Itu Matius 9 ayat 6 dan 13. Nah, kita tahu teman-teman, kalau kita umat muslim meyakini kenabian dan kejuruselamatan Yesus Kristus, selain itu meyakini bahwa dosa-dosa dan tangisan Kristus merupakan jawaban dan jaminan dari Tuhan. Karena itu ketika mengatakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, maka doa Yesus ini dijamin sehingga ia tidak mati di atas salib. Mana datanya? Matius 7 ayat 7 sampai 10. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Dan sampai terakhir dari Matius 7 sampai 7 dan 10.
Nah teman-teman, dengan demikian ketika Yesus bertanya kepada Bapaknya agar mengangkat cawan kematian di atas salib, ia meminta roti, ia pun diberikan roti. Hah? Bukan sebuah batu. Begitupun ketika ia meminta seekor ikan, maka dengan cepat ia diberikan seekor ikan dan bukan seekor ular. Ini mengapa kita meyakini bahwa Yesus tidak mati di atas salib, karena segala doanya didengarkan, dan ia menggambarkan dirinya dengan mengatakan apa? Yohanes 11 ayat 41 sampai 42. Apa katanya? Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Itu datanya. Lalu kita juga membaca dari Bible berkenaan Yesus Kristus. Apa itu? Yakobus 5-16. Doa orang yang benar bila ia dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Lalu Yesus berdoa kepada Tuhan bahwa ia harus diselamatkan dari kematian di atas salib. Bahkan di Bible menegaskan campur tangan rahmat dari para malaikat dengan mengatakan apa? Lukas 22:42-43. Ini datanya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Kalau dia memang Tuhan, kenapa minta kekuatan dari malaikat? Artinya Yesus itu bukan Tuhan. Dia hanya seorang nabi. Kenapa kok ada kalimat di Lukas 22:42 ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Kalau dia Tuhan, kenapa dia malaikat memberi kekuatan kepada Yesus? Bukankah Yesus Tuhan punya kekuatan? Halo bang. Udah dapat. Bang, kalau ini penjelasan tentang yang disalibkan dulu bang ya. Ntar baru Yesus Tuhan, ntar ada juga sudah ada datanya. Tapi aku nggak bisa buka di sini ya, abang. Kalau bisa buka ada 2 HP, abang buka baca sendiri. Aku cuma kasih perikopnya. Ya enggak lah, artinya diskusi itu imbang lah. Ya gini dong maksudnya bang. Maksudnya kan kalau aku nyari perikopnya harus baca, berarti. Bang, kalau posisi lawannya ini diskusi, dia pakai bayonet juga. Kalau pakai Maksudnya gini loh, Bang. pistol Bang juga. Hanafi, Kalau umpama Bang saya Hanafi. pakai pistol, orangnya nggak pakai pistol, ya kalah lah, mati deh. Itu loh bang Hanafi, dengar dulu. Aku ngasih perikopnya, ngasih perikop ngerti nggak? Ngasih perikop artinya ngasih. Ya dibacakan Apa lah, dibacakan lah. Kan kau bisa baca Kalau kan? dibacakan aku keluar nggak bisa lah bang dengar. Oh ya udahlah, aku ikutin lah. Apa? Ya kan kalau aku keluar nyari gitu, abang memang bisa dengar. Ya lain kali bang, kalau masuk di komal TikTok, biar nggak diketawain Aku udah orang dapet banyak nih. di bawah. Aku udah Abang dapet Sobek, perikopnya nih. dengerin dulu abangku. Oh, iya. Kalau nanti mau berdiskusi, masuk lintas agama, diskusi, abangku siapkan. Jadi biar imbang, enak bang, gitu loh. Tapi kalau cuman omong doang, kita tuh nggak bisa bang. Kasihan abang, nanti diketawakan di bawah. Enggak lah bang, aku nggak ngomong doang. Aku ada datanya. Cuman kalau mau baca, ngerti nggak? Cuma kalau mau baca, Aku baca itu Bible nanti gitu. nggak kedengaran di situ. Aku kan nyari tuh. Baik gini, biar Bunda bantu. Apa Bunda yang bacakan nanti buka. Silakan datanya. Aku kasih sama Ustaz. perikopnya bunda. Aku kasih perikopnya itu. Terus bunda bacain tuh. Aku soalnya kalau keluar nggak dengar nanti suaraku. Nih yang tentang penyaliban dulu. Penyaliban mau menurut sejarah atau menurut Alkitab bang? Menurut Alkitab ada juga, menurut sejarah ada juga. Apanya ini, kita diskusi mau ngomong apaan ini? Yang pertama kan katanya disalibkan tuh, Yesus disalibkan apa enggak tuh? Ya terus saya ikutin apa bang? Terus aja ngomong dulu bang, nanti saya potong. Ayo, terus, Abangnya Bang. kok nggak terima saya ngomong gimana sih? Yang bilang nggak terima siapa bang? Abang ngomong aja terus. Maksudnya- Oh, ini seolah-olah nggak terima. Abangnya kan tadi tanya Yesus Gini, disalibkan apa Sobek. enggak? Ya ya. Hanafi kan udah kasih data dari Bible-nya. Lebih baik pakai data yang ada di Bible-nya aja. Gitu. Ya Masa itu sejarah. dah. Aku Kalau mau sejarah panjang, luas. yang pertama pakai Alkitab nih, pakai Bible nih, Alkitab nih. Bang, gini aja deh bang, ngomong sama Bang Maryam. Bang Maryam monitor lu ada nggak Bang Maryam? Gak enak tuh Bang Maryam pakai logika Bang Maryam. Bang Maryam. Maghrib mungkin, Ustaz. Oh, Maryam Margib. Sama lu aja deh Bang Paulupo dah. Ini kan dia Kenapa? masih pakai logika, dia muter-muter pakai logika nih karena Kenapa datanya sih? ini. Enggak apa-apa, amal lu aja dulu deh. Kalau sama kita kan pakai data. Oh, Lukas Kasihan, 22. Lukas Coba 22 lanjut. itu ya. Iya, gue bingung aja Ustaz. Di Wahyu dikatakan bahwa Yesus mengutus malaikat-malaikat. Lalu di Lukas, Yesus malah takut dengan malaikat. Ini malaikat yang mana ini?
Jadi gabrul di situ. Ini mau bahas yang penyalipan enggak sih ini bang? Oh, kalau penyaliban udah jelas nggak disalib. Dua dalil itu sudah membantah itu penyaliban. Dua dalil yang mana bang? Ini kan aku mau kasih dalil yang disalibkan, abangnya nggak mau terima gimana sih? Baik, dalil pertama, waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, lalu ia maju sedikit dan bersujud. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Ya Bapa, sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, bukan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Artinya di ayat ini Yesus meminta kepada Bapa supaya tidak terjadi cawan itu. Cawan itu kan peristiwa besar ya. Ini doanya ya, doanya. Nah, di mana ini konsekuensi ayat ini? Kalau doanya tidak diterima berarti penyaliban itu kehendak Bapa. Karena Yesus sudah meminta, "Ya Bapa, sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku." Dijawabnya di mana? Abang baca Ibrani 5 ayat 7. Sebagai anak soleh, doanya telah dikabulkan dan ia diselamatkan dari maut. Dua dalil membantah tentang penyaliban Itu, Yesus. Selesai. aduh, abang ini, aduh, itu sangat tidak masuk akal, bang. Abang punya tafsiran itu nggak masuk, bang. Nggak nafsir, Bang. Dengar dulu, Bang. Nggak ditafsir Dengar dulu, ini. Bang. Kita nggak Dengar pernah dulu, Bang. nafsir, Nggak abang, pernah abangku. nafsir. Iya, iya, iya. Abangku, Dengar dulu, aku dibaca. menjelaskannya. Bacaannya memang kayak gitu di Ibrani Ya. 5 ayat 7 itu apa katanya? Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena Nah, kesalehannya ia telah didengarkan. Mana Selesai. kami menafsirkan? Iya, dengar dulu, bang. Aku mau jelaskan ini. Dengar dulu. Kan Abang itu tahu ayat nggak? itu. Kau tafsirkan ayat itu. Silakan. Dengar Aku dulu. nggak Iya, nafsirin. ini aku simpulkan. Aku tanya dulu. Abang kan jangan seolah-olah tahu lah. Ibrani sama apa tadi? Lukas apa Yohanes yang abang sebut tadi? Susah, Yang, karena dia nggak tahu yang di Taman dalil. Getsemani tadi. Yang di Taman Getsemani itu Macam apa? mana pula kita diskusi dalil kau tidak tahu. Cukup kami sampaikan clue-nya, kau lah yang paham karena kau yang punya kitab. Macam itu kawan. Ya Ayo. justru itu bang, maksudnya Ibrani sama itu aja yang duluan tuh Ibrani bang. Masa jawabnya di Ibrani sih? Gimana sih kok balik? Kok terjemahan abang jadi balik ke belakang sih? Bukan begitu bang. Ibrani itu sudah penyaliban atau belum? Sebelum lah. Ah, salah kau. Salah. Kebalik kawan. Ibrani Pelajari itu. aja dulu dah Bible-nya, Bang Belajar Sobek. dulu lah. Ente Iya, belajar Bang. dulu lah. Dan Dipelajari dulu, Bang. lagian sawan yang kau maksud itu bang, bukan tentang yang kau bilang ini apa namanya? Apa? Tadi yang abang bilang terjemahan tentang sawan itu apa? Apa? Lukas 22:42. Coba baca dulu. Ada Bible nggak, Abang Sobek? Minimal Abang Sobek kan Kristen harus punya Bible dong. Kalau Enggak lah bang, posisi aku kan stay. di ini. Apa? Aku kan di luar bang. Makanya Bang, kalau lagi di luar mau niat diskusi sampai rumah dulu, nanti ada Bible-nya. Enak kita diskusi nongkrong sambil ngopi ya Bangku. Justru Oke. itu kalau dari tadi ada Bible nggak mungkin aku terjeda nyari bang. Nah, makanya abangku, kita nggak pernah menafsirkan. Bang Palopo tadi membacakan. Kalau emang mau tafsirkan itu haknya abang, yang abang punya kitab, tafsirkan aja lah. Kita cuma baca. Kalau Jangan bilang ditafsirkan abang. yang tadi katanya itu artinya, itu kan menafsirkan bang. Nih, Lukas 22:42, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripada aku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Itu gimana tafsirnya? Nah, Nah, cawan yang di sini bang bukan berarti dia itu tidak mau salib. terus Justru karena dia tahu sengsara itu akan lewat, dia sudah tahu memang itu harus terjadi. mana sih? Makanya Bang dia Palopo? berdoa. Coba Bang Palopo masuk tuh gimana? Namanya berdoa dia itu karena ada ketakutan, dia namanya berdoa. Iya memang dia takut tapi bukan karena, dengar lu bang, takut itu bukan karena dia tidak mau salib, tapi dia takut karena memang itu sudah waktunya mau tiba dan dia tidak bisa menolak itu. Malah Pak Sobek loh yang berasumsi loh. Coba kau simak Iya. ini Sobek. Kau aja tidak tahu dalilnya di mana. Kau bisa menyimpulkan. Dengar ini. Maka ia maju sedikit dan bersujud.
Bersujud itu memohon, tau gak? Memohon. Ya. Apa katanya? Ya Bapakku, sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Pertanyaan saya, dia rela atau tidak? Maksudnya bang, dia rela atau tidak? Ya. Pertanyaan abangnya, dia rela atau tidak? Ya, Yesus rela atau tidak? Dia tidak rela bang, tapi memang harus. Sudah, berarti Yesus itu tidak menginginkan. Clear, udah selesai. Terus? Nah, berarti dia Bukan diselamatkan. berarti dia tidak disalibkan. Loh, itu di Ibrani 57. Baca. 57 Dan kenapa? dengan kesolehannya doanya telah dikabulkan. Tuh, baca itu. Ibrani aja kau tidak tahu, itu Ibrani itu sesudah proses. Terus bacalah bang, aku nggak bisa, aku udah bilang nggak bisa baca. Gini, Aku baca gini, ntar. sobek. Biar ilmunya dapat yang dikasih sama Ustadz Hanafi sama Palopo dicatat. Nanti kamu kan bisa baca lagi gitu loh. Biar apa yang dikatakan dari sini kamu pun jadi Gimana mau dapat catat gitu bang? tahu Aku udah ilmunya. bilang aku di luar loh, masa aduh. Tinggal nyatat loh. Matius Iya, 26:39. Matius 26:39 komparasi Ibrani 57. Udah, itu terbantahkan itu penyaliban Yesus. Makanya mendingan kamu belajar dulu deh, belajar Bible ya. Pelajari dulu Bisa baik-baik, bang, ya. aku bisa bantah itu. Hanya pengaruh mungkin apa namanya? Aku kalau keluar mau masuk dalil ntar terjeda, masuk dalil ntar terjeda. Itulah bang, makanya diskusi itu biar lancar. Abang persiapkan kalau memang nih kan Komal nih lintas agama 24 jam. Kalau memang Bang Sobek siap mau naik lagi, nanti naik lagi. Itu aja bang. Oke siap bang, oke bang. Karena Tadi nanti kan aku abang bilang, jadi mempermalukan diri sendiri karena nggak imbang kita nanti nggak diskusinya malu bang. bang. Aku namanya kalau soal iman nggak pernah malu saya. Nggak Ya, mungkin saya iman kan malu. harus ada data dalil bang. Masa iman aja Iya. tanpa ada data? Ada data bang, cuma mungkin Gimana karena datanya? ada data udah aku jelaskan tadi. Sama aja saya ngobrol Palopo, yuk kita ngarit yuk. Iya, mana arit kamu? Nggak ada. Kan kambing kamu perlu yang namanya rumput. Iya, saya yakin ini. Mana? Lu mau cabut-cabutin nggak pakai arit? Lu? Dari tadi kan saya mau menyampaikan data, udah ada data, tapi abang-abangnya kan udah ngomong-ngomong data sendiri, maksudnya udah ada datanya, ngomongin itu, tanyanya gini, ngomongnya itu tadi. Gimana saya bisa nyampaikan data? Sekarang gini, datanya mana untuk mengkonter data dari Bang Palopo sama Ustadz Hanafi? Mana datanya? Yang tentang penyalipan ini bang ya, aku tadi Iya. kan udah bilang tentang penyalipan. Iya, datanya mana? Sini Bunda bantu buka. ini. Datanya mana? Ngopi dulu, Ustaz. Inilah aku bilang teman-teman Kristen, kalau kalian ke gereja, Dengar lo, aku cuma baca ininya. ya udah kau Aku baca ada lah, yang nggak usah lah kau screenshot dengar tadi. aku, udah kau keluar dulu ya. Nggak ada, dia baca aja dulu. Saya cuma bernarasi sedikit. Inilah yang dimaksud. Kalau kalian ke gereja, dengar kata pendeta. Jangan kau main handphone di belakang, ditanyakan, Pak Pendeta, apa maksudnya ayat ini? Ibrani 57, Lukas 22, Matius 26, itu ditanya itu. Jangan kau dengar saja. Macam gitu. Kalau Justru mereka- itu bang, justru itu karena kita tahu kalau yang dinarasikan abang itu tidak sesuai yang kami dengarkan, tidak sesuai yang kami, pokoknya kami yang mengartikan isi kitab itu bukan kayak gitu bang. Ya udah kayak gimana? Bukan kayak yang abang Ya bilang, udah, yang bilang sekarang tidak disalibkan. mempersingkat Iya, ya udah waktu. kayak gimana? Kau Datanya baca mana? aja. Ya, yang mau Lukas kamu konter. 22, Ya, Lukas 22 ayat 23 sampai 43 itu coba bacain. kan udah tadi. Saya baca, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri padanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Malaikat memberikan kekuatan kepada Yesus.